Ini adalah video part 2, ulasan strategi Bima Sakti, tumbangkan Vietnam di laga Piala AFF U16 2022. Di part pertama, kita membahas serangan kejut cepat dari Indonesia, frustrasinya timnas Vietnam, hingga berujung diving di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Bima Sakti melakukan beberapa perubahan. Pertama, mengganti Hanif Ramadan dengan Sultan Akbar. Berposisi sama, hanya saja, Sultan Akbar memiliki daya jelajah lebih tinggi, baik untuk bertahan dan melakukan serangan. Hal ini diperlukan untuk merusak penguasaan bola Vietnam di lini tengah dan membantu 3 striker di depan melakukan serangan. Perubahan kedua yaitu Narendra Tegar, Rizky dan Nabil Ashura diberi keleluasaan bergerak untuk membuka ruang dan memecah konsentrasi bek Vietnam. Sementara Arhan Kaka akan menjadi target man di ujung tombak serangan. Jurus serangan tanpa bayangan. Terdengar lebay, tapi begitulah serangan kejut ini terjadi. Sama seperti di babak pertama, serangan kejutan kick-off langsung dilancarkan. Sultan Zaki Pramana dari bek kanan memberikan umpan lambung crossing menusuk ke area kiri kotak penalti Vietnam. Rizky yang berada di titik itu, gagal melakukan tendangan, setelah dipressing 3 pemain Vietnam sekaligus. Lagi-lagi, serangan kejutan ini membuat bek Vietnam ketar-ketir. Para pemain Vietnam mempressing ketat para pemain Indonesia, sejak dari lini tengah. Strategi ini sudah terbaca oleh Bima Sakti. Itulah kenapa Narendra, Rizky dan Nabil Ashura diplot free roll untuk membuat celah aliran bola. Nguyen Kuok mengira, dia akan sukses membendung serangan Indonesia. Nyatanya, situasi ini dengan mudah dibaca Bima Sakti. Sebenarnya, strategi ini mirip seperti ketika melawan timnas Filipina. Serangan menyasar sisi sayap. Kali ini, sayap kanan pertahanan Vietnam menjadi titik gempuran Indonesia. Kombinasi dengan bola lambung ke Narendra, atau ke Rizky. Rizky dan Narendra Tegar yang diplot free roll, akan menjadi jaring, untuk mengalirkan bola kepada Arhan Kaka. Berawal ketika Vietnam menyerang, merasa mempunyai peluang, pemain lini tengah mereka merangsek maju ke depan. Dan memang akhirnya, Vietnam memenangkan duel di lini tengah. Tapi inilah kecerdasan strategi Bima Sakti. Melepas satu pemain sayap Vietnam, untuk dibiarkan maju ke depan. Strategi ini berhasil memancing para pemain Vietnam lain keluar sarang, dan Vietnam pun melupakan pertahanan mereka. Vietnam tidak menyadari, mereka sedang dijebak oleh Indonesia. Seketika bola berhasil direbut Sultan Zaki. Vietnam kini menghadapi serangan balik dari Indonesia. Bola lambung langsung dikirimkan oleh Zaki ke depan. Arhan Kaka heading ke Narendra. Kini, Narendra, Rizky dan Arhan Kaka berhadapan 1 lawan 1 dengan bek Vietnam. Narendra Tegar sukses mempecundangi bek kanan Vietnam. Dengan leluasa membawa bola ke kotak penalti, dan mengirim umpan matang kepada Arhan Kaka yang praktis tidak terjaga. Dan gol, heading Arhan Kaka merobek gawang Vietnam. Dan, Nguyen Kuok pun hanya bisa menatap nanar. Dipencundangi Bima Sakti. Vietnam benar-benar dalam tekanan dan kefrustrasian. Beberapa kali para pemain Vietnam melakukan pelanggaran-pelanggaran keras. Vietnam sudah habis.
Nguyen Kuok melakukan pergantian pemain, memasukkan pemain bertahan mereka. Tentu, dengan tujuan menyelamatkan muka Vietnam, agar tidak kebobolan lagi. Apakah strategi Nguyen Kuok berhasil? Sayangnya, tidak. Tak berselang lama setelah gol pertama Indonesia, Vietnam seperti berambisi ingin cepat membalas gol Indonesia. Namun, inilah awal malapetaka bagi Vietnam. Mereka benar-benar lupa, mereka kalah kualitas. Kali ini, para pemain Vietnam sudah kehilangan disiplinnya. Bisa dilihat di sini, para pemain tengah mereka terpaku di pertahanan Indonesia. Berharap bisa merobek gawang Indonesia. Tapi apa daya, ambisi besar kalah dengan teknik dan ketenangan timnas U16 Indonesia. Satu pemain tengah Vietnam yang tersisa, gagal merebut bola dari Sultan Akbar. Sultan Akbar mengoper bola ke Arhan Kakak. Nabil Ashura yang bebas di sayap kanan, bergerak bebas, mendapatkan bola terobosan yang cantik dari Arhan Kakak. Disinilah petaka bagi Vietnam. Ambisi melumat Indonesia, menyisakan ruang kosong di lini pertahanan mereka. Dengan leluasa, Nabil Ashura melesakkan gol kedua ke gawang Vietnam. Vietnam benar-benar telah hancur. Indonesia kembali mendapatkan peluang dari serangan balik cepat. Ketika Vietnam ngotot menyerang untuk menyamakan kedudukan, pertahanan mereka korbankan. Para pemain bertahan Vietnam harus pontang-panting berlari ke belakang untuk menutup pergerakan Arhan Kakak. Di menit-menit injury time, pertandingan sempat dihentikan karena Iqbal Gwijangge tergeletak di lapangan. Pelatih Vietnam Nguyen Kuok yang berada dalam tekanan, memprotes keputusan wasit, yang berakibat pada pemberian kartu kuning. Sabar ya Om. Laga berakhir dengan kemenangan Timnas U16 Indonesia. Timnas U16 Indonesia sukses membalaskan dendam kakak seperjuangannya, Timnas U19 yang tersingkir gara-gara kelakuan Timnas U19 Vietnam kala itu. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U16 melaju ke semifinal dengan peringkat juara grup A. Kunci sukses menggulung Vietnam adalah strategi cerdas Bima Sakti dalam menerapkan pola serangan. Selamat untuk Garuda Muda. Oke Brother Soccer Biz, bila konten-konten kami menghibur kalian, silakan bantu channel Soccer Biz berkembang, dengan cara subscribe, share dan like video-video kami. Terima kasih.